CNN, BBC, France, 24. I'm watching you all. I'm recording every lie. I'm archiving every distortion. I am Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your masks. Dia baru berusia 34 tahun, usia di mana kebanyakan orang masih mencoba membangun karir, bukan memimpin sebuah negara. Tapi pada tahun 2022, seorang kapten militer muda melakukan sesuatu yang mengubah sejarah negaranya. Namanya adalah Ibrahim Traore. Dan dalam hitungan jam, dia mengambil alih kekuasaan di Burkina Faso, bukan melalui pemilu, tapi melalui kudeta militer. Dan kemudian sesuatu yang jauh lebih mengejutkan terjadi. Namanya mulai dibicarakan jauh di luar Afrika, bahkan sampai ke Moskow. Seorang pemimpin yang telah berkuasa lebih dari 2 dekade, Presiden Rusia Vladimir Putin mulai menunjukkan ketertarikan pada pemimpin muda ini. Bagi sebagian pengamat, Traore bukan sekedar pemimpin kudeta. Dia dianggap sebagai simbol baru, simbol perlawanan terhadap dominasi lama, simbol dunia yang sedang berubah. Namun, untuk memahami kenapa seorang pemimpin seperti Vladimir Putin bisa tertarik pada sosok seperti Traore, kita harus kembali ke awal, ke sebuah negara yang perlahan runtuh sebelum dunia memperhatikannya, sebelum Rusia mendekat, dan sebelum seorang kapten muda mengambil alih takdir negaranya sendiri. Burkina Faso bukanlah negara yang sering muncul di berita dunia, tidak memiliki kekuatan militer besar, dan juga tidak memiliki ekonomi yang dominan. Bagi sebagian besar dunia, negara ini hampir tidak terlihat, tapi di balik ketidakterlihatannya, Burkina Faso menyimpan paradoks yang dalam. Negara ini berdiri di atas tanah yang kaya akan emas dalam jumlah besar. Tambang emas tersebar di berbagai wilayah negara ini, dan selama bertahun-tahun, emas itu terus mengalir keluar dari tanah Burkina Faso, tapi bukan ke tangan rakyatnya. Meskipun memiliki sumber daya berharga, Burkina Faso tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Sebagian besar rakyat hidup dalam keterbatasan, akses terhadap listrik terbatas, dan juga kesempatan kerja yang sangat sedikit. Bagi banyak orang, masa depan terasa seperti sesuatu yang jauh dan tidak pasti. Namun kemiskinan bukan satu-satunya masalah. Masalah yang jauh lebih besar mulai tumbuh dari dalam, secara perlahan dan juga mematikan. Sejak pertengahan 2010-an, kelompok bersenjata mulai muncul di berbagai wilayah negara. Mereka menyerang desa-desa, mengambil alih wilayah, dan menantang otoritas pemerintah. Tahun demi tahun, situasi semakin memburuk. Wilayah yang dulunya aman lalu menjadi zona konflik, jalan-jalan menjadi berbahaya, dan jutaan warga sipil terpaksa meninggalkan rumah mereka. Pemerintah berjanji untuk mengendalikan situasi, tapi bagi banyak rakyat, janji itu tidak pernah menjadi kenyataan. Negara perlahan kehilangan kendali atas wilayahnya sendiri, dan bersamaan dengan itu, rakyat mulai kehilangan sesuatu yang lebih penting, yaitu kepercayaan. Bukan hanya kepercayaan pada pemerintah mereka, tapi juga pada sistem internasional yang selama ini dianggap sebagai sekutu. Banyak rakyat yang mulai bertanya, jika dunia telah lama hadir di sini, kenapa situasi justru semakin memburuk? Pertanyaan itu akan menjadi sangat penting nantinya, karena itu akan membuka pintu bagi pemain baru, termasuk Rusia. Tahun 2022 menjadi titik balik bagi Burkina Faso, tapi perubahan itu tidak datang secara damai. Pada Januari 2022, militer Burkina Faso sudah lebih dulu mengambil alih kekuasaan melalui kudeta. Presiden saat itu digulingkan, dan seorang perwira militer bernama Paul Henri Damiba naik sebagai pemimpin baru negara. Damiba pun berjanji akan satu hal yang paling ingin didengar oleh rakyat, yaitu keamanan. Tapi berbulan-bulan berlalu, situasinya tidak membaik. Serangan masih terjadi, wilayah masih terus hilang. Dan di dalam militer, rasa frustasi mulai tumbuh kembali. Di antara para perwira militer itu, ada seorang kapten muda yang usianya baru 34 tahun, namanya Ibrahim Traore. Ibrahim Traore bukanlah seorang politikus dan bukan pula seorang elit. Dia adalah tentara lapangan. Dia melihat sendiri kegagalan sistem dari dalam, dan kemudian pada tanggal 30 September 2022, semuanya berubah. Suara tembakan terdengar di ibu kota, pasukan bergerak cepat, instalasi militer diambil alih, dan dalam hitungan jam, kekuasaan berpindah tangan. Damiba pun akhirnya digulingkan, dan Ibrahim Traore menjadi pemimpin baru Burkina Faso. Tapi yang membuat momen ini berbeda adalah reaksi rakyat tentunya. Banyak warga turun ke jalan, mereka mengibarkan bendera Burkina Faso, bahkan sebagian dari mereka juga mengibarkan bendera Rusia, dan itu bukanlah suatu kebetulan.
Bagi sebagian rakyat Burkina Faso, Rusia dilihat sebagai kekuatan alternatif, kekuatan yang tidak memiliki sejarah kolonial di negara mereka. Dan Traoré dilihat sebagai pemimpin yang berani membuka pintu itu. Untuk pertama kalinya, dunia mulai memperhatikan, dan Moskow pun juga memperhatikannya. Setelah mengambil alih kekuasaan, Traoré mewarisi negara di ambang kehancuran. Hampir 40% wilayah di luar kendali pemerintah. Traoré pun langsung bertindak cepat untuk menguatkan fundamental pemerintahannya, dan saat itu ada dua keputusan yang sangat terkenal yang ia buat. Keputusan pertama, mempersenjatai rakyat sipil. Ribuan warga direkrut untuk menjadi relawan pertahanan. Negara mencoba membangun kekuatan dari dalam. Keputusan kedua yaitu mengubah arah geopolitik. Pasukan Perancis yang selama bertahun-tahun hadir di Burkina Faso mulai ditarik keluar. Ini adalah perubahan besar, bukan hanya militer, tapi ini adalah simbolik. Traoré mengirim pesan jelas bahwa Burkina Faso ingin menentukan jalannya sendiri. Dan di tengah perubahan itu, Rusia mulai muncul sebagai mitra potensial, hubungan diplomatik diperkuat, delegasi dikirim, dan komunikasi pun dibangun secara intensif. Bagi Rusia, Afrika adalah wilayah yang strategis, dan pemimpin muda seperti Traoré adalah peluang langka. Seorang pemimpin militer, anti dominasi lama, didukung rakyatnya, dan bersedia membuka arah baru. Perlahan arah Burkina Faso mulai berubah. Negara ini mulai menjauh dari pengaruh lamanya dan mulai membuka diri terhadap hubungan baru, termasuk dengan Rusia. Di saat yang sama, Rusia sendiri sedang memperluas pengaruhnya di Afrika, membangun hubungan baru, mencari mitra baru, dan memperhatikan para pemimpin baru yang muncul dari tengah krisis, termasuk seorang kapten militer muda yang baru saja mengambil alih negaranya melalui kudeta. Keputusan yang diambil Traoré tidak hanya mengubah Burkina Faso. Keputusan itu juga mulai menarik perhatian dunia, dan pada bulan Juli tahun 2023, perhatian itu menjadi nyata. Pada bulan Juli tahun 2023 di kota Saint Petersburg, Rusia, para pemimpin dari berbagai negara Afrika berkumpul dalam sebuah forum yang menarik perhatian dunia. Forum tersebut bernama Rusia Afrika Summit. Ruangan itu dipenuhi simbol kekuatan, bendera-bendera negara berdiri sejajar. Forum tersebut dihadiri oleh delegasi militer, diplomat, dan juga presiden, dan di pusat semua itu berdiri Presiden Rusia Vladimir Putin. Vladimir Putin bukanlah pemimpin baru. Dia telah memimpin Rusia selama lebih dari 2 dekade. Dia telah melihat pemimpin yang datang dan pergi, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di antara para pemimpin Afrika yang hadir, ada seorang pria yang jauh lebih muda dari yang lain. Seragam militernya kontras dengan jas formal di sekitarnya. Namanya adalah Ibrahim Traoré. Dia bukan bagian dari generasi lama. Dia adalah wajah generasi baru Afrika. Seorang pemimpin yang tidak naik melalui sistem politik tradisional, tapi melalui krisis, melalui konflik, dan melalui kudeta. Saat Traoré memasuki ruangan itu, semua mata tertuju padanya. Bukan karena dia paling berkuasa, tapi karena dia paling tidak biasa. Dan di antara semua tatapan itu, ada satu tatapan yang paling penting, yaitu tatapan dari Vladimir Putin. Seorang presiden yang telah membangun kekuatan negaranya dengan menantang dominasi global lama, sekarang melihat refleksi dari pola yang sama. Bukan dalam skala yang sama tentunya, tapi dalam arah yang sama. Seorang pemimpin muda, seorang pemimpin militer, dan seorang pemimpin yang mencoba menarik negaranya keluar dari bayang-bayang kekuatan lama. Di panggung itu tidak ada deklarasi besar, tidak ada kalimat dramatis. Tapi dalam geopolitik, perhatian saja sudah cukup berarti. Karena ketika seorang pemimpin seperti Putin mulai memperhatikan, itu berarti satu hal. Burkina Faso bukan lagi negara yang tidak terlihat, dan Ibrahim Traoré bukan lagi sekedar kapten militer yang mengambil alih kekuasaan. Dia sekarang adalah bagian dari permainan yang jauh lebih besar. Hari ini, lebih dari 3 tahun setelah kudeta itu, Ibrahim Traoré masih memimpin Burkina Faso. Dia masih muda, masih kontroversial, masih menjadi simbol harapan bagi sebagian orang, dan tentunya menjadi resiko bagi yang lain. Negaranya masih berjuang melawan konflik, masih berusaha membangun stabilitas. Tapi satu hal telah berubah, bahwa Burkina Faso tidak lagi sendirian di panggung dunia. Negara-negara besar sekarang memperhatikannya, termasuk Rusia dan secara khusus termasuk Vladimir Putin tentunya. Karena dalam diri Traoré, mereka melihat sesuatu yang langka. Seorang pemimpin muda yang tidak muncul dari sistem lama,
melainkan dari krisis, dari konflik, dan juga dari kehancuran. Pertanyaannya sekarang bukan hanya apakah Traoré bisa menyelamatkan Burkina Faso, tapi juga apakah dia akan menjadi bagian dari gelombang baru yang mengubah keseimbangan kekuatan dunia. Sejarah sedang berjalan, dan di suatu tempat jauh dari Afrika, yaitu ada di Moskow, seorang presiden veteran sedang memperhatikannya. Karena terkadang, pemimpin paling berpengaruh di masa depan muncul dari tempat yang paling tidak terduga. Dan di dunia yang sedang merubah ini, bahkan seorang kapten muda di Burkina Faso kini berdiri di peta yang sama dengan Vladimir Putin. Dan keputusan yang dia buat selanjutnya tidak hanya akan menentukan masa depan negaranya, tapi juga kemana arah dunia akan bergerak. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Hurrah!